Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada mata pelajaran akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur terkait dengan jurnal khusus. Oke, lanjut ya. Jadi, jurnal khusus itu digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, ya. Sebenarnya di perusahaan manufaktur juga bisa dicatat dalam jurnal khusus. Namun pada hal ini kita akan belajar khususnya untuk di perusahaan dagang terlebih dahulu, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jurnal khusus terdiri dari beberapa jurnal, ya. Yang pertama ada cash receipt journal, ya. Cash receipt journal atau artinya jurnal penerimaan kas. Cash itu artinya kas, receipt itu artinya penerimaan, dan jurnal artinya jurnal. Cash receipt journal artinya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal digunakan untuk mencatat transaksi kas masuk. Nah, sesuai namanya ya, jadi jurnal ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan uang yang masuk atau kas yang masuk, ya. Nah, ini bentuk tabel dari cash receipt journal seperti ini. Nah, nanti ini titik-titik yang di atas diisi dengan nama PT-nya. Kemudian ini periodenya, ya, periodenya bulan apa, dan ini bentuk dari isi tabelnya terdiri dari kolom date. Nah, ini nanti diisi bulan dan tahunnya, bulan dan tahun apa yang sedang berjalan. Kemudian di kolom ini yang kecil ini diisi dengan tanggal transaksinya. Invoice number diisi dengan nomor bukti transaksinya. Kemudian kolom description diisi dengan keterangan dari pembayarannya untuk apa, gitu ya. Keterangan dari transaksi itu. Nanti untuk lebih jelasnya ketika kita sudah masuk di contoh soal kasusnya ya. Kemudian kolom ref ini dikosongkan dan ini ada kolom debit dan kredit. Kolom debit terdiri dari kolom cash in bank dan others. Others itu terdiri lagi dari account name, account number, dan amount. Account name itu nama akun, account number itu artinya nomor akun, dan amount artinya jumlah. Kemudian di kreditnya ada kolom account receivable dan kolom others. Ya. Di kolom others-nya sama ada kolom account name, account number, dan amount. Cash in bank artinya apa? Artinya kas di bank, ya. Kemudian ini account receivable artinya piutang dagang. Kemudian apa saja sih transaksi yang dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh transaksinya, ya. Nah, ini merupakan contoh dari bukti transaksi, ya. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam contoh soal kasus, kalian akan melihat beberapa bukti transaksi, ya. Di mana bukti transaksi tersebut akan kalian catat ke dalam jurnal khusus. Nah, ini contoh transaksinya yang dicatat ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, contoh yang pertama, nah ini seperti ini. Nah, yang perlu kalian harus amati, ya, yang paling kalian harus amati adalah nih ada tulisan bukti penerimaan kas. Nah, jadi kan udah jelas ya, bukti penerimaan kas. Jadi kita sebagai PT Adijaya, ya, jadi PT Adijaya ini sebagai pihak penjual, ya. Jadi ada di pihak kita ya. Jadi kita itu sebagai PT Adijaya. Kemudian di sini ada tulisan bukti penerimaan kas. Berarti artinya kita menerima kas atau uang, ya.
Nah, ini keterangannya dari pelunasan faktur, ya. Pelunasan faktur. Jadi artinya kita menerima pelunasan faktur atau pelunasan piutang dari toko Diana, gitu. Ya, jadi ini kaitannya dengan utang piutang. Jadi ini sederhananya seperti ini. Jadi ingat ya, kita ini sebagai PT Adijaya, ya. Nah, jadi kita ini menjual barang dagang kepada toko Diana. Kita menjual barang dagang kepada toko Diana secara kredit, ya. Nah, sehingga pada awalnya kita memiliki piutang, ya. Kenapa punya piutang? Karena barangnya belum langsung dibayar oleh toko Diana, karena kan tadi dibelinya secara kredit. Yang namanya kredit berarti tidak langsung dibayar barangnya, ya. Dibayarnya secara berangsur atau mencicil, gitu ya. Nah, jadi saat membeli barang, si PT Adijaya ini memiliki piutang, sedangkan toko Diana sebagai pembeli punya utang, gitu ya. Jadi saat tanggal 4 Desember, toko Diana membayar kepada PT Adijaya, ya, sehingga PT Adijaya ini menerima berupa uang atau kas, ya, menerima pelunasannya. Nah, jadi bukti transaksi ini masuk di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Sederhananya ya, kalian ngelihat ini aja nih. Ini udah jelas kalau udah ada tulisannya seperti ini, bukti penerimaan kas. Penerimaan kas. Itu udah jelas ya, masuknya di cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Oke? Bisa ya sampai sini? Bisa dipahami? Kemudian contoh bukti transaksi yang kedua seperti ini. Di sini tertulis nota kontan. Masih ingat apa itu nota kontan? Saya ingatkan lagi ya. Nota kontan itu adalah bukti transaksi berupa penjualan secara tunai. Nah, di sini juga udah tertulis nih. Udah jelas penjualan tunai. Nah, yang namanya penjualan tunai berarti kita menjual barang dagang secara tunai, berarti ada uang, ada barang, gitu kan ibaratnya. Nah, jadi kita sebagai PT Adijaya, sebagai penjual, ketika kita menjual barang, maka langsung kita terima uangnya, gitu. Sehingga bukti yang dipakai adalah berupa nota kontan, ya. Nah, jadi kalau ada bukti transaksi seperti ini, nota kontan, ya. Kemudian di bagian atasnya tertulis nama PT kitanya, ya, nama PT kita, kemudian ada tulisan kopinya, ya, kopi. Nah, berarti artinya ini masuk di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, ya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada kalian menemukan bukti transaksi seperti ini, tulisannya nota kontan, kemudian di bagian atasnya atau bagian kopnya ini tertulis nama PT kita dan ada tulisan kopinya, berarti ini kita sebagai pihak penjual, ya, sebagai pihak penjual yang menjual barang secara tunai, sehingga harus dicatat ke dalam cash receipt journal. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Lanjut, jurnal berikutnya adalah cash payment atau disbursement journal, yang artinya adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi biasanya di soal itu biasa menggunakan ini, salah satunya cash payment atau cash disbursement journal. Jadi kalau salah satu dari kata ini muncul di soal gitu ya, ini sama aja ya artinya. Jadi ada yang memakai cash payment journal, ada yang memakai cash disbursement journal. Nah, itu sama aja ya. Yang artinya adalah jurnal pengeluaran kas. Sesuai namanya ya. Jadi jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi kas keluar ya. Jadi cash disbursement journal digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan uang atau kas yang keluar ya. Nah, ini bukti contoh bentuk tabelnya ya. Di sini nanti ditulis nama PT-nya,
nama jurnalnya Cash Disbursement Journal, periodenya periode bulan apa. Kemudian ini di kolomnya ya kurang lebih sama seperti tadi, terdiri dari kolom date, diisi dengan tanggal transaksinya, kemudian kolom invoice number diisi dengan nomor bukti transaksinya, kolom description diisi dengan keterangan transaksinya itu apa, kemudian kolom check number dan ref ini dikosongkan ya, dan ini kolom debit dan kreditnya diisi sesuai dengan nama akun yang diperlukan sesuai transaksinya. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya kalau di kolom debit kreditnya saat kita menjelaskan di langsung soal kasusnya ya. Ini sekarang kita lebih ke pengenalan fungsi dari jurnal khusus itu sendiri ya. Ingat ya, jadi cash payment atau disbursement journal digunakan untuk mencatat transaksi kas keluar ya. Kemudian contoh bukti transaksinya seperti apa? Nah ini saya beri contoh transaksinya. Nah, contoh yang pertama, nah ada tulisan seperti ini, bukti pengeluaran kas. Nah udah jelas ya, bukti pengeluaran kas. Berarti bukti transaksi yang ini dicatatnya ke dalam cash disbursement journal ya. Saya menyebutnya salah satu aja ya biar kepanjangan. Saya menyebutnya cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas ya. Nah, ini digunakan untuk membayar gaji karyawan bulan November 2020. Nah, jadi yang perlu kalian pahami atau amati bagian ininya aja nih. Judul dari buktinya nih, kan udah jelas ya. Bukti pengeluaran kas. Berarti bukti transaksi ini dicatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Nah, kemudian contoh yang kedua, nah sama kan nih, ada tulisan seperti ini juga, bukti pengeluaran kas. Nah, ini di atasnya kita sebagai PT Adijaya ya, sama. Jadi si PT Adijaya ini mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur kepada PT Penamas. Nah, yang perlu kalian pahami, kalau ada keterangannya seperti ini, pelunasan faktur ya. Pelunasan faktur ini kaitannya dengan utang piutang ya. Kalau kita sebagai yang mengeluarkan kas ya, berarti artinya kita yang membayar ya. Kita yang membayar utang kepada PT Penamas ini, kepada PT lain. Kalau yang tadi ya, yang sebelumnya kan tulisannya di sini bukti penerimaan kas. Terus di sininya tulisannya pelunasan faktur. Nah, kalau seperti itu berarti kita sebagai pihak yang menerima kas gitu. Dan berarti kita yang memiliki piutang. Jadi kita yang menerima gitu. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Jadi intinya ya, yang kalian harus amati ya, untuk ini bukti transaksi ini dicatat di jurnal yang mana ya. Jadi kalian amati aja yang bagian atasnya ini ya. Sudah ada judulnya, bukti pengeluaran kas. Berarti sudah jelas masuknya di jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Lanjut, jurnal yang ketiga adalah sales journal atau jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini sudah saya tebalkan ya. Jadi yang harus kalian ingat adalah sales journal atau jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit ya. Penjualan secara kredit ya. Kalau secara kredit berarti ingat ya, berarti tidak langsung dibayar, tidak langsung kita terima uangnya. Kita belum terima kas nih kalau penjualan secara kredit. Kita baru jual barangnya, kemudian pembayarannya baru kita terima kemudian gitu. Tidak langsung kita terima.
Bisa ya membedakan antara secara tunai dan kredit. Kalau tunai, ya udah berarti kan ada uang, ada barang gitu. Kemudian kalau secara kredit, baru kita kasih barangnya dulu, ya kita jual barangnya dulu, kemudian pembayarannya kita akan terima kemudian hari, gitu. Nah, ini bentuk tabelnya dari sales journal, terdiri dari kolom date, nanti diisi dengan tanggal transaksinya sama. Kemudian ada invoice number, diisi dengan nomor bukti transaksinya. Description-nya diisi dengan keterangan transaksinya untuk apa. Post ref ini dikosongkan, dan kolom debit dan kredit nanti diisi sesuai dengan akun yang diperlukannya itu apa. Debitnya terdiri dari akun receivable atau piutang dagang. Kemudian ada COGS atau cost of goods sold, yang artinya harga pokok penjualan. Kemudian di kolom kreditnya ada kolom sales atau penjualan, inventory atau persediaan barang dagang, freight out atau beban angkut penjualan, dan VAT out atau VAT out. Ini artinya adalah PPN keluaran, ya. Kalau kalian lupa bisa dilihat yang daftar akun yang pernah Ibu share, ya. Nah, ini sales journal. Kemudian contoh transaksinya yang dicatat ke dalam sales journal atau jurnal penjualan adalah seperti ini, ya. Contoh transaksinya seperti ini, buktinya. Jadi yang harus kalian amati adalah, jadi di bagian atasnya, ya, di bagian atasnya atau kodnya ini tertulis PT kita, ya. Jadi kita sebagai PT Adijaya, kemudian ada tulisan kopinya, ya. Nah, terus di sini ada tulisan F itu artinya faktur. Nah, jadi kalau transaksi secara kredit itu menggunakan bukti berupa faktur, ya. Nah, biasanya ini seperti ini bukti transaksinya. Jadi kalau kalian melihat di soal bukti transaksinya bentuknya seperti ini, ya, itu dicatatnya ke dalam sales journal atau jurnal penjualan, ya. Saya ulangi, jadi di bagian atasnya ini tertulis nama PT kita dan ada tulisan kopinya. Dan ada tulisan faktur atau di sini disingkatnya berupa F, ya, yang artinya faktur. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, purchase journal atau jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau purchase journal digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, ini pembelian secara kredit. Kalau tadi sales journal itu untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Kalau ini purchase journal, purchase itu artinya pembelian, ya. Ini digunakan untuk pembelian secara kredit. Nah, ini bentuk tabelnya, ya. Bentuk tabelnya kurang lebih sama, terdiri dari kolom date, invoice number, description, dan debit kredit. Debitnya terdiri dari kolom merchandise inventory, yang artinya persediaan barang dagang, VAT in atau PPN masukan, freight in atau beban angkut pembelian, dan account payable atau utang dagang. Kemudian apa aja bukti transaksi yang masuk di jurnal pembelian atau purchase journal? Nah, contoh buktinya seperti ini. Sama ya, ada tulisan fakturnya. Karena segala transaksi, baik itu penjualan ataupun pembelian, itu bukti transaksi yang dipakai adalah berupa faktur, ya. Masih ingat ya di pelajaran kelas 10. Jadi faktur itu digunakan untuk transaksi secara kredit, baik itu penjualan maupun pembelian, ya. Nah, bedanya apa dengan yang sales journal tadi? Nah, bedanya kalau ini, ya, kalau yang masuk di purchase journal atau jurnal pembelian, lihat di bagian atasnya ini.
Lihat di bagian atasnya. Nah, di sini kan tertulisnya PT Penamas. PT Penamas, bukan PT Adijaya. Ya. Jadi kita ini ya, kita dilihatnya sebagai PT Adijaya. Ya. Nah, sedangkan di sini di atasnya ini sebagai PT Penamas. Nah, jadi si PT Penamasnya ini dikatakan sebagai pihak penjual kalau ada di bagian kop atas ini ya. Jadi si PT Penamasnya ini sebagai pihak penjual menjual kepada PT Adijaya, jual barang kepada kita. Nah, jadi kita posisinya sebagai pembeli dong ya. Ya. Jadi kita membeli barang secara kredit kepada PT Penamas. Nah, sehingga kita akan mencatat transaksi tersebut ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Bisa dipahami perbedaannya antara faktur pembelian dan faktur penjualan? Nih ya, coba saya ulangi nih ya. Nih tadi sebelumnya. Nah, ini kalau faktur penjualan ya. Kalau faktur penjualan ini masuknya di sales journal atau jurnal penjualan ya. Nah, kalau yang masuk di jurnal penjualan ini di bagian atasnya ya, di bagian atasnya ini tertulis nama PT kitanya ya, nama PT kita dan ada tulisan kopinya ya. Jadi kita sebagai pihak penjual barang secara kredit, sehingga masuknya di sales journal atau jurnal penjualan. Sedangkan kalau transaksi yang masuk di purchase journal atau jurnal pembelian bentuknya seperti ini. Tulisannya ini tetap faktur, kemudian di bagian atasnya atau kopnya ini adalah nama PT lain ya. Jadi nama PT lain ini sebagai pihak penjual yang menjual barang kepada kita sebagai PT Adijaya. Jadi kita sebagai pihak pembeli gitu. Jadi kita yang membeli barang secara kredit sehingga dicatatnya di jurnal pembelian atau purchase journal. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada petty cash journal. Petty cash itu artinya adalah kas kecil ya. Petty cash journal atau jurnal kas kecil digunakan untuk mencatat transaksi kas kecil. Nah, ini bentuk tabelnya ya seperti ini. Nanti ini di atasnya ditulis nama PT-nya PT apa, petty cash journal dan periode bulannya bulan apa. Kemudian ini kolomnya, dari kolom date diisi dengan tanggal transaksi, invoice number diisi dengan bukti transaksinya, nomor bukti transaksinya, description diisi dengan keterangan transaksinya itu transaksi apa, dan kolom debit kreditnya ya. Kemudian contoh transaksi yang masuk di jurnal kas kecil atau petty cash journal, contohnya seperti ini ya. Jadi ini sudah ada tulisannya di buktinya ya, voucher kas kecil, voucher kas kecil. Nah, jadi kalau ada tulisan seperti ini, voucher kas kecil, maka sudah jelas bukti transaksi yang ini dicatat ke dalam petty cash journal atau jurnal kas kecil. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini yang perlu kalian amati, voucher kas kecil masuknya di petty cash journal. Selanjutnya general journal atau jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi lain yang tidak termasuk dalam, ini saya singkat ya, maksudnya adalah CRJ itu cash receipt journal, CDJ itu cash disbursement journal, sales journal, PJ itu purchase journal, dan PC itu petty cash ya. Jadi general journal ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang tidak masuk ke dalam kelima jurnal yang tadi yang sebelumnya Ibu bahas ya. Nah, tapi biasanya di soal ini biasanya modelnya sama nih. Di soal biasanya yang masuk di general journal ini adalah
transaksi retur atau pengembalian barang dagang ya. Ini contoh transaksinya seperti ini. Nah, ini biasanya di soal sama nih, kurang lebih sama. Jadi kalau ada bukti transaksi seperti ini, tulisannya nota kredit ya. Nota kredit untuk apa? Ingat ya, nota kredit itu digunakan untuk bukti transaksi berupa retur ya, retur penjualan. Kalau nota debit, retur pembelian ya. Nah, ini diingat-ingat ya, kalau ada nota kredit berarti ini artinya adalah transaksi retur. Retur itu adalah pengembalian barang dagang karena cacat atau tidak sesuai pesanan sehingga harus dikembalikan. Gitu ya. Nah, ingat aja, pokoknya kalau nanti kalian ketemu bukti transaksi seperti ini, masuknya di general journal atau jurnal umum. Oke, terima kasih untuk materi jurnal khusus beserta fungsi-fungsinya ya. Jurnal khusus itu tadi ada berapa? Ada banyak ya. Ada cash receipt journal, ada cash disbursement journal, ada sales journal, purchase journal, petty cash, dan general journal ya. Dan fungsinya jurnal masing-masing ya harus kalian pahami ya untuk nanti kalian masuk ke dalam soal kasus di pertemuan berikutnya. Ya, untuk materinya hari ini sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.